Setelah 81 tahun silam, Jepang datang lagi ke Sumatera Barat pada tahun 2023 ini dengan tujuan yang sama, yaitu menggali terowongan. Hanya saja kali ini kedatangan Jepang untuk misi berbeda. Dulu menggali terowongan untuk pertahanan, kini menggali terowongan untuk jalan tol. Berikut ini informasi selengkapnya. Sedikit mengingat sejarah di Sumatera Barat mengenai terowongan buatan Jepang 81 tahun lalu, sebelum beranjak ke terowongan tahun 2023 ini. 81 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1942, Jepang pernah mencatat sejarahnya di tanah Sumatera Barat dengan membuat sebuah terowongan di Bukit Tinggi. Terowongan itu dibuat oleh tentara Jepang atas perintah Letjen Moritake Tanabe, yaitu Panglima Angkatan Darat Jepang yang berkuasa saat itu. Tak main-main, terowongan yang dibuat Jepang itu sangatlah panjang, yaitu 6 km, menjadi salah satu terowongan terpanjang di Asia. Lebarnya 2 meter dengan kedalaman 49 meter di bawah permukaan tanah. Terowongan itu digali Jepang tanpa melibatkan masyarakat lokal. Alasannya untuk menjaga kerahasiaan. Bahkan tak ada warga lokal yang tahu Jepang sedang menggali terowongan. Saking rahasianya, terowongan ini baru diketahui 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Tepatnya pada tahun 1950. Ketahuan karena ditemukan sebuah pintu masuk ke sebuah lubang selebar 20 cm. Sangat kecil, nyaris tak terlihat. Saat dibuka ternyata ada terowongan besar di baliknya. Bukan hanya terowongan lurus, lubang Jepang ini didesain berbelok-belok dan terdapat 21 lorong ukuran kecil di dalamnya. Konon setiap lorong digunakan untuk hal berbeda. Ada yang digunakan untuk menyimpan amunisi, ruang rapat, ruang untuk bersembunyi, ruang penyergapan, dan juga ada ruang tahanan. Kini terowongan itu lebih dikenal dengan sebutan Lobang Jepang, telah menjadi destinasi wisata sejarah terkenal di Sumatera Barat. Namun jangan berharap bisa menyusuri terowongan secara keseluruhan 6 km, karena hanya 1,5 km yang dibuka untuk keperluan wisata, dengan waktu susur sekitar 20 menit. Terowongan ini konon akan tembus ke beberapa lokasi, seperti Jam Gadang dan Benteng Fort de Kock. Setelah 81 tahun berlalu, kini Jepang kembali datang ke Sumatera Barat. Tujuannya sama, yaitu menggali terowongan. Bedanya terowongan kali ini adalah terowongan tol Sumbar yang akan menembus Bukit Barisan. Terowongan yang akan dibangun Jepang ini terdapat dalam proyek jalan tol Trans Sumatera, ruas tol Pekanbaru Padang, tepatnya di seksi tol Payakumbuh Pangkalan mengarah ke perbatasan Provinsi Riau. Beda dengan 81 tahun lalu, tahun ini bukan tentara Jepang yang datang, tapi pihak JICA. JICA adalah sebuah lembaga yang didirikan pemerintah Jepang untuk membantu proyek pembangunan di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. JICA telah datang ke Sumatera Barat pada Senin 10 Juli 2023 lalu. Senior Representatif JICA Perwakilan Indonesia, Shigeo Honzu, telah melakukan kunjungan dan melakukan pertemuan dengan Safarudin Datuk Bandaru Rajo, Bupati 50 kota di kantor Bupati. Jepang rencananya akan ikut berinvestasi untuk pembangunan tol Padang Sijinjin. Jepang jugalah yang nanti akan menggali terowongan tol Sumbar di sekitar wilayah Payakumbuh. Lebih panjang dibanding terowongan 81 tahun lalu, sepanjang 6 km, tahun ini atau tahun depan, terowongan yang akan digali Jepang
panjangnya mencapai 8,95 km. Total nilai investasi untuk 3 terowongan itu mencapai 9 triliun. Shigeo Honsu dalam pertemuan itu mengatakan pihak JIKA datang langsung ke 50 kota untuk menyampaikan persiapan pembangunan tol Padang Pekanbaru seksi tol Payakumbuh Pangkalan. Setelah 4 tahun tertunda, saat ini langkahnya baru persiapan, sekaligus mengkaji sejumlah aspek. Aspek yang akan dikaji pihak JIKA salah satunya adalah aspek lingkungan pada tol Payakumbuh Pangkalan, khususnya pada paket 2 dan paket 3 yang rencananya akan dibangun pihak JIKA. Paket 2 dan paket 3 ini melintasi wilayah Seri Lama Pangkalan sepanjang 41 km. Kehadiran tim JIKA di 50 kota ini ikut dihadiri oleh Kepala Balai Prasarana Jalan Provinsi Sumbar, Tabrani, dan tim Kementerian PUPR lainnya. Hadir pula Asisten Ekbang Ekiha Purnama, Kepala Bapelitbang Kusdian Laura, Kepala Dinas PUPR Rilza Hanif, Kepala Badan Kesbang Linmas Joni Amir, dan pejabat lainnya. Tim Jepang ini berkunjung selama 2 hari. Selain melakukan rapat kesiapan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru seksi Payakumbuh Pangkalan, mereka juga berkunjung ke lapangan, melihat lokasi tol dan lokasi terowongan. Kini Jepang siap-siap membuat sejarah baru di tanah Sumbar. Lain dulu, lain sekarang. Dulu Jepang membuat terowongan untuk tujuan pertahanan perang. Kini Jepang akan membuat terowongan untuk tujuan cuan. Jika nanti jadi dibangun, terowongan tol Sumatera Barat di seksi Payakumbuh Pangkalan akan digali pakai bor raksasa yang mengadopsi teknologi canggih mirip pekerjaan Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta. Kementerian PUPR dalam keterangan resminya menerangkan pembangunan terowongan di ruas tol Padang Pekanbaru ini akan menggunakan teknologi paling modern dalam dunia konstruksi terowongan di dunia, di mana metode ini di Indonesia telah lebih dulu digunakan dalam proyek MRT Jakarta. Metode itu sering disebut dengan New Austrian Tunneling Method atau NATM dan metode Tunneling Boring Machine atau TBM. Menggunakan metode ini, pekerjaan mesin bor menggali terowongan yang ukurannya jumbo dan raksasa itu bisa dipantau secara canggih dengan mengoptimalkan berbagai teknik penguatan dinding. Bukit Barisan yang merupakan pegunungan berbatu sangat cocok ditembus menggunakan teknologi ini. Bor raksasa yang canggih itu akan melubangi jalur tol Sumbar dengan tingkat keamanan yang sangat baik dan mencegah risiko longsor saat pekerjaan berlangsung. Bor itu bekerja dengan tetap memperhatikan perilaku massa batuan di bawah beban yang memantau kinerja konstruksi bawah tanah selama konstruksi. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan saat acara seminar Tol Introduce Tunnel Planning and Technology yang diselenggarakan PUPR dan pihak JIKA, sebenarnya infrastruktur terowongan tidaklah pekerjaan dan teknologi baru di Indonesia. Indonesia cukup berpengalaman untuk urusan terowongan dan sudah diterapkan pada pembangunan bendungan berupa saluran penggerak. Meski terowongan bidang jalan memang agak terlambat, namun ini telah dikerjakan pada ruas tol Cilenyi Sumedang Dawuan atau tol Cisundawu dengan panjang 472 meter dan diameter 14 meter. Hanya saja biaya yang dibutuhkan tentu tidak sedikit. Maka dari itu perlu persiapan yang sangat matang dan kompleks. Itulah progres terbaru tol Padang Pekanbaru yang telah disurvei pihak Jepang untuk segera dilakukan pengerjaan pengeboran terowongan. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.